Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, ketemu lagi dengan saya pada materi dan informasi terkait animasi. Sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang animasi, tapi arahnya ke dasar animasi, basic animation. Nah, pada saat ini saya ingin memberikan informasi terkait bagaimana perkembangan hal-hal penting dalam perancangan animasi. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait sejarah, kemudian bagaimana perkembangan animasi di Indonesia, di luar, kemudian film-film apa saja yang sudah diproduksi, ya, diproduksi di Indonesia dan sampai diproduksi yang ada di luar negeri, gitu. Bisa di Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita harus mengenal dulu apa sih sebenarnya kita kalau menciptakan animasi itu poin-poin penting yang harus kita persiapkan. Yaitu pertama forward, ya. Apa tujuan kita menciptakan animasi itu? Nah, animasi kita buat apakah itu untuk diri kita sendiri, ya? Apakah untuk masyarakat? Apakah itu untuk pembelajaran kita? Apakah itu untuk iklan layar masyarakat? Apakah itu sebuah job yang diberikan oleh klien dari industri ke kita? Nah, itu harus kita tentukan dulu, karena ini akan mempengaruhi dari proses perancangan nanti. Nah, kemudian yang kedua yaitu animasi yang akan kita garap itu untuk siapa dan dari siapa. Nah, animasi yang akan kita rancang itu untuk siapa? Apakah untuk lingkup terbatas? Apakah untuk masyarakat secara luas? Apakah itu diberikan kepada semua gender? Apakah hanya untuk kaum laki-laki, kaum perempuan? Apakah itu untuk anak-anak, untuk orang tua, atau semua usia? Nah, kemudian itu dari siapa? Rancangan yang akan kita persiapkan itu animasi dari siapa? Apakah dari industri yang diberikan ke kita? Apakah dari guru yang diberikan ke muridnya? Ya. Apakah dari dosen kita? Berarti istilahnya kan penugasan. Jadi kita merancang animasi itu dari dosen. Nah, semuanya harus kita pertimbangkan dulu di awal. Nah, setelah itu bagaimana kita menentukan media placement animasi yang akan kita garap. Jadi animasi itu kita mempunyai media placement-nya. Media placement apakah animasi itu nanti akan ditayangkan di audiovisual di media sosial, ya, seperti Instagram, Facebook, atau mungkin media sosial yang lain, atau Twitter seperti itu. Atau mungkin kita merancang animasi itu media placement-nya game application, atau kita merancang animasi untuk PC game. Atau bisa juga media placement-nya di YouTube, atau untuk profile, untuk opening, untuk iklan, ya. Bisa iklan komersial dan iklan layar masyarakat. Atau kita tayangkan di Videotron, atau juga flash dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Kita coba melihat bagaimana pembuatan animasi, hasilnya seperti apa untuk media sosial. Kita lihat contohnya seperti ini untuk iklan komersial. This video is brought to you by Envato Elements, a subscription-based library full of all the digital creative assets you need to produce professional social media content in no time. Ya, kita coba untuk melihat bagaimana sampel atau contoh animasi untuk game application. Jadi banyak sekali game aplikasi yang di HP kita, di Android. Jadi kita harus merancang animasi dengan media placement-nya game application. Kita bisa lihat contohnya. Plenty of incredible games on the Mobo store, from console quality games to highly crap games, and you will need a guide to get good games. So I'm here to help you with the top 10 best new high graphics games for your mobile devices. Dan juga kita mencoba untuk melihat dari PC game. PC game sangat variatif. Ada yang 2D, ada yang 3D. Jadi kita coba melihat contoh-contohnya. Salah satu contoh bisa ditayangkan di sini. Kita lihat bersama. It was an emotional roller coaster that captivated old and new fans of Kojima. Paul Sullivan from COG connected it would be bogged down with an uninspired gameplay, but Death Stranding did. Dan ada juga YouTube. Kita bisa lihat animasi yang ditayangkan di YouTube. Dan terkadang kalau kita membuka YouTube, kita melihat video, ada iklan yang masuk di situ. Jadi iklan yang ditayangkan di YouTube. Kita bisa lihat di contoh berikut.
Ada juga profil. Kita simak contoh animasi yang bertujuan untuk mengenalkan masyarakat tentang profil. Entah itu profil perusahaan, entah itu profil institusi atau lembaga dan lain sebagainya. Atau mungkin iklan masyarakat yang arahnya ke profil perusahaan, UMKM dan lain sebagainya. Kita lihat bersama. That's why Imagine It provides customers with a foundation for innovation, the right software, transformative professional services, and unparalleled. Kemudian kita lanjut untuk animasi iklan. Yang tadi saya bilang ada iklan yang ditayangkan di YouTube, ada iklan yang ditayangkan mungkin di PC Game, itu juga ada iklannya kan gitu. Tapi kita mengarah ke animasi khusus untuk iklan yang ditayangkan mungkin di televisi. Kita lihat bersama contohnya. Show me how you twist it, lick it, and keep and shit. Tell me how to roll it, stack it, flip it. Ada iklan yang ditayangkan di Videotron. Nah, contohnya ini. Setelah kita melihat penempatan karya, media placement dari rancangan animasi kita harus tahu juga hal-hal penting dalam rancangan itu, yaitu bagaimana bentuk animasinya. Ya, apakah itu untuk motion graphic? Jadi banyak sekali animasi yang dirancang untuk motion graphic. Modelnya motion graphic ya, jadi grafik yang digerakkan. Ada teks, ada warna, ada objek, bisa foto, bisa gambar-gambar vektor, icon, logo dan sebagainya. Kemudian ada karakter animation, jadi karakter yang dimunculkan dalam animasi. Jadi kita merancang animasi itu memunculkan karakter, entah itu karakter 2-dimensional, 3-dimensional, atau karakter yang wujudnya bukan manusia, ada hewan, ada flora, fauna, dan lain sebagainya. Kemudian kita merancang animasi yang khusus untuk teks, jadi ada text animation, kemudian ada visual animation, dan kemudian ada logo animation, biasanya untuk profile, atau mungkin untuk opening. Jadi ada logo yang muncul dibuat animasi sebelum video atau sebelum acara gitu. Nah kemudian ada stop motion, jadi bentuknya itu stop motion. Jadi kita memfoto frame by frame dari objek itu dan nanti dijadikan satu dan menjadi sebuah animasi. Dan ada film animation. Nah kita sering sekali melihat film animation di bioskop atau mungkin di YouTube atau mungkin di media sosial lainnya. Itu kita bisa melihat film animation dan lain sebagainya. Jadi yang utama dalam merancang animasi, kita harus memikirkan dulu bentuk animasinya itu nanti akan seperti apa. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh untuk motion graphic. Setelah itu kita melihat dari motion graphic, kita mencoba untuk masuk ke karakter animation. Karakter animation jutaan bentuk variasinya. Kita bisa melihat contoh berikut. Is there a problem? We need office space for a headquarters. The mystery machine needs a fresh coat of... Out with Major Piggy power! You joking me? We're going to be spicy, no? Wait, this half a snack is a dinosaur whisperer? Ada text animation. Text animation, kita sering melihat ada gabungan juga antara text animation yang dimasukkan ke motion graphic atau text animation yang dimasukkan dalam film animation. Tapi kita mencoba untuk melihat sampelnya dulu bagaimana text animation. Kita simak berikut. Audio Jungle. Oke, lanjut setelah text animation, kita visual animation. Jadi arahnya kita lebih banyak ke visual, bisa ilustrasi sketch-sketch itu dibuat animation. Jadi arahnya ke visual atau mungkin material promosi yang dibuat animation. Kita lihat sampelnya. Dilanjutkan logo animation. Yang tadi sebelumnya saya bilang bahwa logo kadang muncul di dalam
sebelum film itu ditayangkan. Jadi ada logo perusahaan atau mungkin logo production house yang membuat animasi itu. Jadi ada logo animation. Kita bisa simak berikut. Setelah itu kita melihat stop animation. Mungkin sebelumnya saya sudah memberikan sampel untuk stop animation, tapi ini sedikit berbeda. Jadi stop animation yang simple, ya, kita bisa lihat contohnya. Paranorman, Kubo and the Two Strings, and most recently, Missing Link. Creating each movie is more painstaking than the last for the Oscar-nominated studio. Oke, setelah itu film animation. Film animation sering kita lihat dan kita lihat contohnya. Forgive me. Ya, selanjutnya kita mencoba untuk menentukan wujud animasi, apakah itu 2D, 3D, atau 4D, ya. Karena berkaitan dengan software. Misalkan nih, kita membuat animasi dengan konsepnya 2D, ya, 2D. Biasa kita menggunakan beberapa software yang akan kita gunakan untuk 2D. Kalau 3D ya kita menggunakan software 3D. Nah, kemudian ada animation project team. Apakah pekerjaan animasi kita itu digarap secara project? Apakah personal? Jadi kita menciptakan sebuah animasi dari karya pribadi, kita ciptakan sebagai tugas atau mungkin sebagai kita mencoba untuk explore atau agar kita mahir di dalam pembuatan animasi. Jadi animasi project team, animation project team ini bisa dikerjakan personal atau tim. Kalau itu project besar dari industri berarti kan kita harus ada timnya untuk project animation. Nah, kemudian kita harus memikirkan juga apakah berkaitan dengan durasi, itu pasti. Jadi ada time duration. Jadi apakah kita pengerjaannya 5 hari, 2 hari, atau seminggu, atau 1 bulan, atau 2 bulan. Jadi kalau project besar pasti akan lebih dari 3 bulan, kadang sampai 1 tahun. Jadi kalau film animasi itu kan juga dikerjakan oleh tim besar ya, yang di Hollywood. Itu pastinya durasinya akan lebih panjang. Beda kalau itu untuk penugasan atau mungkin untuk karya pribadi. Akan lebih simple time duration-nya. Jadi pengerjaannya dikerjakan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari atau mungkin berbulan-bulan. Ya, kemudian kita pikirkan juga kalau kita merancang animasi itu budget. Jadi siapa yang akan membiayai dari pembuatan film animasi ini? Kalau personal berarti budget kita sendiri, ya. Tanpa ada pengeluaran untuk pembuatan animasi. Sekaligus kita juga belajar kan gitu kan. Membuat animasi menggunakan flash berarti kita belajar menggunakan flash. Secara otomatis kita punya karya animasi dan tidak membutuhkan budget. Paling budget untuk mempersiapkan pembelian komputer atau laptop atau mungkin persiapan yang lainnya. Oke, kalau itu budgetnya emang gede, jadi berarti kan animasinya itu dikerjakan oleh tim, ada budget yang gede dari perusahaan atau industri atau klien kita yang memesan kita, berarti kan kita harus memikirkan juga budget itu kira-kira berapa. Kita harus bisa menghitung. Ya, kalau setahun pembuatan animasinya berarti tim mungkin sampai miliaran gitu. Kalau hanya misalkan dibuat dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, mungkin dananya nggak terlalu gede kan gitu. Ya, kemudian kita lanjutkan juga untuk animasi publish schedule, animation publish schedule. Jadi ada schedule dalam pembuatan animasi. Apakah nanti setelah kita buat akan kita publish? Kalau kita publish berarti kan kita punya jadwal. Oh, pengerjaannya 1 bulan berarti nanti kita targetkan kita publish animasi ini bulan depan. Tanggal berapa kita harus pastikan. Ya, seperti aja kalau kita kuliah di UNS atau mungkin kalian yang masih SMK, SMA, kalian juga pasti ada tugas untuk pelajaran sekolah dari guru. Berarti kan ada target deadline-nya. Itu kira-kira deadline-nya kapan? Untuk di-publish-nya ya. Oke, kemudian dilanjutkan reference and research. Kita harus mempunyai referensi. Semakin banyak referensi berarti kita akan bisa membuat animasi yang ya mungkin luar biasa, bisa melebihi dari referensi itu. Dan juga melalui riset. Selama kita menciptakan sebuah animasi, kita harus melakukan riset. Entah itu riset pasar, ya, riset visualnya, karakternya, atau mungkin riset-riset yang berkaitan dengan animasi.
Atau mungkin tentang riset budget juga bisa. Atau mungkin riset tentang project yang akan kita lakukan dari tim tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan referensi, kemudian kita melakukan research, nah kita menentukan software yang akan kita gunakan apa. Kalau 2D, ya biasanya ada Flash, ada After Effects, ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin 3D, ada 3D Max, Blender, Maya, ya, atau mungkin ZBrush, dan lain sebagainya. Kita harus menentukan dulu. Menentukan wujud animasinya itu menggunakan software apa. Ya, kemudian lanjut ke production. Langkah berikutnya production. Production dulu pernah saya informasikan dalam video saya sebelumnya. Itu kan ada ada produksi, ada pasca produksi. Jadi ada pra-produksi, kita mempersiapkan mungkin dari narasinya, ya. Kemudian mempersiapkan dari dialognya, kalau misalnya itu ada dialog di situ. Kita mempersiapkan storyboardnya, sampai persiapan untuk audionya nanti seperti apa. Oke, kemudian lanjut production. Setelah praproduksi, ada produksi. Nah, kita membuat animasinya. Ada project animasinya. Kita harus melakukan atau merencanakan yang produksi animasinya secara matang gitu. Kemudian ada pasca. Ya, setelah pasca itu ada rendering, kemudian sampai memasukkan audio di dalam animasi, sampai nanti terakhir siap kita uji cobakan. Itu setelah production, nanti trial atau diuji cobakan keluar. Apakah animasi yang kita buat itu layak untuk dipublikasikan. Bisa juga dari karya yang kita buat itu, kita uji cobakan keluar ke masyarakat sesuai target yang kita rencanakan. Kalau targetnya anak-anak, berarti animasi yang sudah kita rancang diperlihatkan ke anak-anak sesuai umur target rencana kita. Nah, kalau itu pas sesuai dengan warna sesuai, karakter yang dimunculkan sesuai, berarti trial kita berhasil, uji coba kita berhasil. Nah, setelah uji coba, kita publish, kita benar-benar publish. Kalau kita merancang motion grafik di media sosial, di Instagram, berarti setelah kita uji coba, ya setelah kita rancang, kemudian kita uji coba, kemudian kalau layak, sesuai, kita publish. Bukan cukup di sini, yang terakhir yang harus kita perhatikan setelah dipublikasikan itu kita review, ya. Apakah nanti, ya biasanya kalau misalnya Instagram ada yang like, berapa orang yang like gitu, atau mungkin kita tayangan di YouTube berapa orang yang subscribe atau mungkin yang like gitu. Jadi kita bisa review. Dan modelnya, kalau model-model untuk perancangan seperti ini, menggunakan statistik development after publish. Ya, jadi ada statistiknya. Bulan ini ada statistiknya. Kemudian bulan depan juga ada statistiknya. Kalau itu semakin ratingnya tinggi, berarti animasi yang kita rancang dan kita publish itu berhasil. Nah, ini kita bisa lihat beberapa contoh-contoh proyek animasi dari mulai mungkin persiapan untuk perancangannya, ya persiapan media, kemudian sampai produksinya, sampai publishnya. Gitu. Kita bisa lihat foto ini. Ya, mungkin cukup sekian. Kita ketemu lain waktu di video selanjutnya dengan mungkin saya akan memberikan poin per poin di sini lebih jelas dan lebih gamblang. Dan semoga kalian sehat dan kita jaga kesehatan kita jaga imun kita, dan kita ketemu di video berikutnya. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.